Project gue kali ini adalah project untuk mendukung industri kendaraan custom Indonesia. Nama gue Digi, gue dari Dynaworks, lokasi bengkelnya di Bekasi, daerah Cikunir. Sekarang salah satunya proyeknya Rifat, yaitu Mustang Pony tahun 67-68. Mobil satu ini masuknya kategori resto mod, jadi restoration modification, which is dibutuhkan keahlian untuk punya suatu imajinasi bagaimana caranya sebuah kendaraan ini bisa mix and match antara teknologi baru dengan bodi lama. Mobil yang lagi gue bikin adalah Mustang tahun 67 dengan basic E34 530 tahun 95. Gimana pun juga 30 tahun perbedaan mobil donor dan bentuk nantinya ini akan ada upgrade dari sisi handling, safety, kemudian feature-feature seperti rem, steering, suspension pasti akan lebih baik daripada mobil aslinya. Challenge-nya adalah bagaimana mengawinkan dua mobil ini jadi satu. Yang menjadi kunci utama antara mobil donor dan yang mobil akan jadi nanti buat gua adalah wheelbase, karena wheelbase mobilnya dua-duanya sangat amat mirip. Persamaan dari wheelbase ini akan memudahkan karena posisi spakboard mobilnya akan sama mobil donor dan mobil jadi. Jadi proses awalnya mobil donor kita bongkar semua bodi luarnya gitu, lalu sambil merakit bodi Mustangnya di sasis Mustang yang asli. Jadi kita punya sasis yang asli khusus untuk merakit bodi Mustangnya supaya presisi ya pada saat dimasukkan ke sasis E34. Setelah itu bodinya jadi dirakit dan kita bongkar bodi luarnya, kita angkat dari sasis Mustang, kita angkat ke sasis mobil donornya. Nah, di situ proses fittingnya, ya kan, kita samakan Mustang tersebut gitu. Jadi ada beberapa adjustment yang kita lakukan karena kan setiap mobil tidak precisely sama ukurannya gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu muscle car Amerika yang sangat populer, dan sebenarnya kalau dibilang ini supercar bukan, it's just another cruise car, it's just another coupe, karena di sana penjualan kendaraannya memang sangat amat banyak dari tahun ke tahun, tapi bukan berupa supercar. Memang ada varian yang disebut sebagai muscle car karena cc-nya gede, tapi bukan berarti mobil ini punya kecepatan yang luar biasa hebat kecuali kalau mau dipakai drag race. Pemilihan kendaraan donor ini kita sesuaikan dengan mobil yang akan kita buat. Contohnya Mustang Pony ini. Nah, tentunya kita mengikuti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang sudah ada. Artinya kita mengikuti regulasi dari karoseri. Regulasinya sendiri, kita harus mengikuti aturan sasis, dimensi, lalu sumbu roda yang sama, dan penggunaan mesin yang sama dari kendaraan donor. Lalu aturan sendiri, aturan karoseri, dia memiliki panjang sumbu roda yang sama. Setelah terpasang dan sudah ada reinforcement, sudah ada penguatan-penguatan dan adjustment, itu kita bilang adalah rolling chassis. Jadi sudah ngelinding lah ibaratnya itu chassis. Tinggal pengerjaan pewarnaan atau cat gitu. Yang ini semuanya akan sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Cruising enak, mesin 3000 cc V8 manual, tapi feature-feature tambahannya kayak nanti over fender, full Kevlar body. Yang paling gue tekanin adalah alirannya nggak kemana-mana, aliran yang kita bikin sendiri. Jadi selama ini pasti ada aliran JDM lah, hot rod lah, ini itu. Gue ngerasa Indonesia adalah negara gede,
Kenapa kita harus selalu ngikutin orang gitu? Kita bikin aliran baru oke-oke aja kok. Mobil gue bukan mobil asli, emang bukan. Tapi ini hasil kreativitas yang punya kualitas. So, gue nggak ada masalah dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang, karena industri kreatif otomotif Indonesia selama ini hanya bisa dicemoohkan, bukan diangkat, padahal kualitas produk kita sesuai dengan kualitas produk internasional. Jadi bodi Mustang sendiri kita import panel per panel dari Amerika. Lalu sampai di sini kita rakit seperti puzzle di sasis aslinya. Kita tidak pernah membuat bodi atau panel itu sendiri, artinya kita ketok sendiri tidak pernah, karena dikhawatirkan tidak 1:1 nanti hasilnya gitu. Kita tidak ada proses pengetokan atau membentuk bodi sendiri, tidak ada. Tapi bodi yang original yang kita import dari Amerika, panel per panel, lalu kita rakit di sini. Kami mengerjakan sampai dengan 100% penyelesaian. Artinya sampai mobil berjalan dan pendaftaran uji tipenya gitu. Jadi mobil yang keluar dari Dynaworks semua diuji tipe oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Setelah diuji tipe, keluar surat registrasi uji tipe, lalu kita daftarkan ke Samsat untuk pendaftaran ulang, karena ada pergantian bodi, gitu, rubah bentuk. Kenapa dari awal kita bilang mengikuti regulasi karoseri? Karena tujuan akhirnya adalah mobil ini layak untuk di jalan, gitu. Harapan dan tujuan itu sama, yaitu mengangkat industri kreatif otomotif Indonesia yang selama ini nggak dikasih kesempatan untuk bisa tampil karena urusan administrasi, yang selama ini hanya selalu bilang tuh barang nggak asli, jadi nggak usah lu pakai. Men, lu open minded aja gitu. Kalau emang lu nggak suka sama aliran yang ini, ya nggak apa-apa, urusin aja aliran masing-masing. Toh semuanya juga bisa berkembang dengan baik.